bersama dengan Pak Yun. Nah, apa kabar? Nah, Kak Ika berharap anak-anak semuanya sehat di rumah. Hari ini sudah siap untuk ibadah? Siap. Siap. Sudah siap dong? Yuk kita awali ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami pada hari ini. Sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu meskipun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita memang masih belum bisa bertemu. Kita semua pasti rindu untuk beribadah bersama-sama, rindu melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tetapi tetap semangat ya, jangan pernah lelah untuk beribadah. Karena ketika kita rajin beribadah, mata Tuhan melihat. Tuhan senang melihat anak-anaknya rajin untuk beribadah. Yuk kita mau katakan lewat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan sama Tuhan bahwa tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup matanya, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekolah minggu semua. Hari ini Kak Kesha mau ngajak kita untuk menyaksikan sebuah video. Nah, nanti adik-adik perhatikan ya. Videonya itu tentang apa, lalu siapa aja yang ada di video itu. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video berikut. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a rescue on our hands. You there. Here we go. Nah, bagus ya videonya. Adik-adik, sekarang Kak Kesha mau tanya. Coba Kak Kesha mau tes. Adik-adik masih ingat nggak tadi videonya tentang apa? Tadi kan ada 3 cerita, ya kan? Lalu sekarang Kak Kesha mau tanya. Di cerita yang pertama, tadi tokohnya ada apa aja? Ya, di cerita yang pertama tadi ada sekelompok penguin, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang masih ingat cerita tadi tentang apa? Ya, yang kedua adalah tentang sekelompok semut melawan gajah. Betul. Yang ketiga,
Yang ketiga tadi tentang apa? Sekelompok kepiting melawan burung. Nah, adik-adik tahu nggak burung apa itu? Ya, itu yang paruhnya panjang, lalu ada kantungnya di sini. Itu namanya burung pelikan. Nah, burung pelikan ini ada di sekitar pantai. Kadang-kadang dia makan kepiting. Makanya tadi kepitingnya ketakutan. Nah, adik-adik, dari 3 cerita tadi, dari penguin, lalu semut, sama yang terakhir kepiting. Apa yang mereka lakukan? Betul, mereka bekerja sama untuk melawan musuh yang lebih besar. Nah, ketika mereka bekerja bersama-sama, maka mereka menang. Tuh, pekerjaan mereka jadi lebih mudah. Coba kalau tadi misalnya penguinnya cuma sendirian lawan hiu. Lalu semutnya cuma 1 lawan gajah. Lalu kepitingnya juga cuma sendirian ngelawan burung pelikan. Kira-kira berhasil nggak? Pasti nggak berhasil teman-teman, karena mereka hanya sendirian. Tetapi karena mereka bersama-sama, mereka bekerja sama, bagi tugas. Ada yang ngatur, ada yang diatur. Ya, semua bekerja sama. Maka pekerjaan yang besar dan sulit pun jadi mudah dan bisa dilakukan. Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa dulu bangsa Israel juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, hari ini Kak Kisha mau cerita tentang bangsa Israel dan Bapak Musa. Yuk kita saksikan, kita dengarkan cerita berikut. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat siapa itu Bapak Musa? Ya, Bapak Musa itu adalah seorang pemimpin umat Israel. Nah, karena Bapak Musa ini adalah pemimpin Israel, maka setiap hari orang-orang Israel datang kepada Bapak Musa. Mereka bertanya kepada Bapak Musa, "Bapak Musa, kami punya masalah. Bapak Musa bisa nggak bantu kami?" Lalu Bapak Musa akan bertanya, "Kamu punya masalah apa?" Nah, mereka akan menceritakan masalah mereka kepada Bapak Musa. Dan Pak Musa membantu mereka. Tapi teman-teman, Pak Musa ini hanya sendirian. Sementara umat Israel banyak sekali. Wah, jumlah mereka bisa sampai ribuan. Bayangkan, setiap hari Pak Musa duduk, lalu Pak Musa mendengarkan cerita mereka. Pak Musanya 1, orang Israelnya ada ribuan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Wah, itu pasti lama banget. Udah gitu, Pak Musanya jadi kecapean. Karena dia kerjanya sendiri, gak ada yang bantuin. Nah, teman-teman, karena itu Bapak Yitro datang kepada Musa. Yitro ini adalah ayahnya Bapak Musa. Lalu Yitro berkata kepada Bapak Musa, "Musa," katanya, "kamu itu terlalu capek karena kamu mengerjakan semuanya sendirian. Begini Musa, kamu harus
minta bantuan kepada orang-orang lain. Kamu harus bagi-bagi tugas supaya kamu gak sendirian. Coba kamu lihat tuh, orang Israel. Muka-mukanya udah bosan nungguin. Karena mereka harus gantian ngomong sama kamu. Musa, kamu harus cari bantuan. Lalu Pak Musa berkata demikian kepada Bapak Yitro. Tapi Pak Yitro, mereka itu apa bisa membantu aku? Apa mereka bisa melakukan tugas yang selama ini aku lakukan? Lalu Pak Yitro menjawab, nah Musa, karena itu kamu harus mengajari mereka. Kamu cari orang-orang yang mau belajar. Nanti kamu ajarin mereka gimana caranya supaya mereka bisa melakukan yang sekarang kamu kerjakan. Lalu Pak Musa berkata, benar juga ya. Kira-kira menurut teman-teman, Pak Musa melakukan apa yang Pak Yitro katakan enggak? Betul, Pak Musa mengikuti nasihat dari Bapak Yitro. Lalu dicarilah orang-orang yang mau belajar, yang percaya, lalu yang bisa jujur, yang baik. Nah, nih coba lihat gambarnya. Tuh kan, ada Bapak Musa, lalu ada orang-orang yang dipilih. Lalu Bapak Musa mengajari mereka. Dan mereka juga belajar. Wah, mereka senang membantu Bapak Musa. Nah, sejak saat itu, teman-teman, Bapak Musa nggak sendirian lagi. Tetapi dia membantu orang Israel bersama dengan teman-temannya. Bapak Musa juga nggak kecapean lagi. Nah, teman-teman, semua orang-orang itu bekerja sama. Mereka bagi-bagi tugas sehingga pekerjaan yang besar bisa dilakukan dengan baik. Nah, teman-teman, sama seperti orang Israel membantu Musa. Ketika Musa keletihan, kecapean, mereka bantu Musa. Kita juga mau belajar untuk saling peduli ya. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Kalau misalnya di rumah kita lihat orang tua kita, capek pulang kerja. Kita bisa bantu apa? Kita bisa bantu bawain air minum buat orang tua kita. Mereka pasti senang banget. Karena mereka lihat kita peduli sama mereka. Kalau kita lihat di rumah bangun tidur, tempat tidur kita berantakan. Apa yang kita lakukan? Langsung, gak usah disuruh sama mama, gak usah disuruh sama papa. Langsung kita beresin tempat tidur kita masing-masing. Nah, kitanya seneng, tempat tidurnya rapi, mama papa juga pasti seneng ngelihat kita. Dan yang paling penting, Tuhan seneng banget sama kita. Tuhan pasti bahagia dan bangga ngelihat anak-anak sekolah minggu semuanya peduli. Ngelihat anak-anak sekolah minggu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, yuk kita peduli, kita bekerja sama, kita lakukan yang baik. Semua untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mau belajar untuk membantu orang lain, membantu orang tua kami, dan kami juga mau belajar untuk melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Karena kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang suka membantu orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, dan Tuhan juga tolong teman-teman kami yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekian teman-teman sekolah minggu kita hari ini. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas. Kita kerjakan ya. Lalu jangan lupa hasilnya kita kirimkan di grup supaya kita bisa lihat sama-sama. Oh, kita lagi sekolah minggu sama-sama. Walaupun gak ketemu, tetap semangat sekolah minggu. Nah, yuk kita kerjakan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan.